Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya berada di air terjun Piala, di air terjun Piala di Lubuk Banggai. Alhamdulillah saya diajak ke sini. Suasananya alami sekali. Kemudian airnya sangat dingin dan mudah-mudahan pemandangannya disetujui oleh pemirsa semua bahwa pemandangan di sini indah sekali. Nah, hari ini saya bersama Pak Dewa, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Lubuk Banggai. Kita akan bikin vlog dadakan, podcast dadakannya. Saya nggak tahu nih nanti Pak Dewa akan menanyakan soal apa. Jadi silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Banggai. Penghargaan bagi kami, Bapak sudah bisa berkenan hadir. Langsung saja nih Pak Samsul, kami mengundang Bapak sekaitan dengan ada dana kecamatan yang dialokasikan mulai tahun 2024 nanti. Semangat yang dibangun ini adalah pemberdayaan untuk masyarakat yang ada di wilayah kecamatan. Nah, karena semangatnya pemberdayaan, mungkin pendekatan PBJ-nya seperti apa yang tepat ini kira-kira Pak Samsul? Ya, baik. Ini kalau kita telaah lebih jauh, sebenarnya ini adalah amplifikasi dari program-program pemerintah, dari dana desa, dana kelurahan, kemudian oleh bupati, diamplifikasi lebih besar lagi kepada kecamatan. Tujuannya hampir mirip ya, tujuannya hampir mirip. Kalau dana desa memberdayakan masyarakat desa, kalau kelurahan memberdayakan masyarakat kelurahan, kemudian di kecamatan adalah bagaimana caranya penetrasi dari program dan kegiatan berkaitan urusan dilaksanakan dengan pelimpahan keuangan. Yang perlu sebenarnya kalau dari sisi pengadaan barang jasa sih sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Dan saya ingat betul pasti cara yang digunakan adalah swaklola. Swaklola ya. Apakah itu salah? Justru itu yang tepat. Karena pasal 3 Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan cara pengadaan itu terbagi dua. Yang pertama swaklola, yang kedua memilih penyedia. Dalam swaklola tentu tidak dapat dipisahkan dari pemilihan penyedia. Nah, terkait dengan pencapaian tujuan, saya pikir sudah tepat kita menggunakan cara pengadaan swaklola. Karena apa? Yang dilimpahkan ini adalah kewenangan urusan, di mana di dalamnya ada pelimpahan pengelolaan keuangan. Dari pengelolaan keuangan daerah kepada pengelolaan keuangan di kecamatan. Nah, sebenarnya yang harus kita bangun adalah bagaimana mindset swaklola di kecamatan ini tidak kemudian menjadi mindset pelaksanaan pekerjaan. Itu yang pertama. Jadi dengan swaklola ini maka mendorong aparatur kecamatan yang tadinya hanya berorientasi kepada pelayanan administratif sudah mulai masuk pada tataran teknoratik. Teknoratiknya apa? Di sana nanti camat selayaknya kepala SKPD menyusun program dan kegiatan di kecamatan disesuaikan dengan batasan tujuan dan pelimpahan tugas. Misalkan urusan infrastruktur, berarti beliau akan bekerja infrastruktur di wilayah kecamatan. Berarti inovasi bisa terjadi bisa terjadi. Bahkan kalau saya berharap nanti ada inovasi swaklola tipe 3 dan tipe 4 di kecamatan yang mampu menghasilkan output pekerjaan sekaligus juga mereka akhirnya mengawasi hasil pekerjaan itu sendiri. Baik Pak Samsul, berarti rekomendasi pengadaan yang swaklola ini sangat tepat ya untuk menurut saya sangat tepat. Nah, pemilihan penyedianya di mana? Pemilihan penyedianya justru kita harus mengarah kepada material, alat kerja khususnya, kemudian juga bagaimana sumber daya manusia di kecamatan itu bisa dikerahkan. Contoh yang saya mulai terpikir gitu ya, kenapa tidak dibangun satu BUMDes yang berorientasi pada penyediaan material bangunan di kecamatan?
betul-betul uang itu beredar di kecamatan ya? Betul-betul berada di kecamatan. Nah, pola pengadaan dengan BUMDes ini bisa kita bangun. Karena bagaimanapun juga BUMDes adalah penyedia. Yang BUMDes badan usaha yang di-create oleh kecamatan. Kemudian di sana tersedia seluruh material-material bangunan, di mana nanti kelurahan, desa, unsur-unsur di kecamatan ketika memerlukan material bangunan, belinya ke sana. Baik Pak Samsul. Kemudian yang kedua Pak Samsul yang ingin kami tanyakan, ini kan walaupun bukan hal baru, tapi ini barang baru karena kemarin itu belum ada pelimpahan disertai dengan pembiayaan atau dana. Saat ini kan mereka diberikan kewenangan mengelola dana. Kira-kira kalau dikaitkan dengan perangkat pengadaan, apa-apa yang perlu disiapkan oleh mereka Pak? Yang jelas pertama, karena kecamatan ini adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibebani anggaran. Kalau dalam skala kabupaten melihatnya kecil. Maka kabupaten ketika melimpahkan kepada kecamatan, siapa organisasinya? Maka organisasinya ada PA, yaitu camat. Kemudian apakah kecamatan boleh membentuk KPA? Menurut saya KPA-nya sudah ada di tingkat kelurahan. Betul. Jadi KPA hanya ada lurah. Tidak ada KPA lain. Karena kecamatan tidak dapat membentuk satu unit SKPD. Jadi ada PA di kecamatan, ada KPA di kelurahan. PA di kecamatan akan dilengkapi dengan perangkat wajib, namanya di pengelolaan keuangan daerah adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ada PPTK ya? Ya. Nah, karena lengkap ada dua, PA dan PPTK, maka terkait dengan skop dana, PA dan KPA cukup untuk menjalankan tugas-tugas sebagai PPK. Skemanya nanti yang terjadi, kalau PPTK-nya bersertifikat, maka PPTK menjalankan sebagian tugas-tugas PPK. Pengendalian kontrak dilaksanakan. Pengendalian kontrak oleh PPTK. Dan PPTK-nya bisa beberapa loh Pak. Dua ini saja saya pikir cukup. Gitu. Dengan pengelolaan dana seperti itu. Jadi tidak perlu ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Cuman PR-nya adalah ketika PPTK-nya tidak ada yang bersertifikat pengadaan, maka dia tidak boleh menjadi pembantu PA dalam rangka pengadaan. Ini menurut saya urgent untuk dilakukan nih. Jadi diakomodir oleh UKPBJ. Saya harap semua kasih di kecamatan sudah harus segera diprogramkan untuk BIMTEK atau sertifikasi ahli pengadaan tingkat dasar dulu. Kemudian yang terakhir mungkin ini Pak Samsul, kira-kira ada nggak tips atau apa saran untuk mereka di kecamatan sehingga proses pelaksanaan dana kecamatan ini bisa berjalan dengan baik? Saya malah terpikir bahwa ketika uang itu mengalir ke kecamatan, sementara kecamatan boleh dibilang adalah orang baru dalam pengelolaan program kegiatan pembangunan. Kalau di administrasi mungkin orang lama mereka. Iya, betul. Tapi di pembangunan mereka orang baru. Maka saya berharap nanti selain dilengkapi dengan tim pendamping, juga dilengkapi dengan standar operasional yang menggiring atau membimbing pelaku pengadaan di kecamatan. Tidak perlu belajar detail, dengan format-format itu sendiri dia sudah bisa mempertanggungjawabkan. Yang kedua, selain standar operasional prosedur, selayaknya kabupaten juga membentuk atau membuat standar dokumen pertanggungjawabannya, agar nanti keseragaman antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu bisa dibangun. Karena salah satu objek audit yang menyebabkan menjadi bermasalah adalah beragamnya dokumen pertanggungjawaban. Mungkin itu Pak Dewa. Terima kasih banyak Pak Samsul atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini juga mendorong teman-teman kita yang ada di kecamatan, kelurahan untuk tidak takut dan ragu lagi mengeksekusi program yang sangat baik ini dari Bupati Kabupaten Banggai. Ya, betul. Demikian ya kawan-kawan semua di pemirsa channel pengadaan, terutama di teman-teman di Banggai ya. Karena nanti ini juga diharapannya bisa diakses oleh teman-teman di Kabupaten Banggai, para camat, kemudian aparatur di kecamatan, aparatur di kelurahan. Dukungan dari Pak Bupati tidak terbatas hanya tentang pelimpahan keuangan. Juga pasti akan dilengkapi dengan pelimpahan-pelimpahan, panduan-panduan yang lengkap
terkait pelaksanaan pengadaan. Dan ini akan meminimalisir permasalahan-permasalahan di kemudian hari terkait pelaksanaan dana pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. Saya Samsur Ramli dan Pak Dewa mengucapkan salam pengadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.